I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm wild, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arditias Damayanti, NIM 235231253. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen isu. Pengertian manajemen isu. Manajemen isu adalah proses proaktif dalam mengelola isu-isu atau peristiwa potensial eksternal dan internal yang memiliki dampak negatif maupun dampak positif terhadap perusahaan dan menjadikan isu sebagai peluang untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, pengertian manajemen isu menurut ahli. Menurut Ari John W. Howard Cass, manajemen isu adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola isu yang muncul, serta bereaksi terhadap isu tersebut sebelum isu-isu tersebut diketahui masyarakat luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen isu. Yang pertama, isu adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali perusahaan dan berdampak pada tujuan strategi perusahaan, core business, dan keberadaan perusahaan yang mungkin memerlukan respon tertentu dari perusahaan. Yang kedua, menurut Reiger dan Larkin, isu adalah a gap between corporate strategy and stakeholder expectation, atau yang diartikan sebagai kesenjangan antara praktik perusahaan dan harapan pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Cass and Jones menggambarkan isu sebagai an unsettled matter which is ready for decision, yang diartikan sebagai suatu hal yang belum terselesaikan yang siap untuk diambil keputusan. Yang ketiga, mengolah isu dilakukan dengan cara memonitor, mengidentifikasi, menganalisis, membuat kebijakan strategi, mengantisipasi isu, dan mengevaluasi dampak kebijakan dalam rangka mendukung kontinuitas aktivitas perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlita Zahra Amalia dengan NIM 235231247. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tahapan manajemen isu. Yang pertama, ada identifikasi isu. Pada tahapan ini, kita sangat memerlukan tim manajemen isu untuk mengidentifikasi isu tersebut. Kemudian, yang kedua ada evaluasi dan analisis isu. Pada tahap ini, kita menentukan asal-usul isu tersebut. Jika terdapat data yang kurang memadai, maka kita memerlukan analisis situasi baik dari faktor internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga ada merumuskan program-program untuk merespon isu. Pada tahap ini, kita melibatkan pembuatan keputusan. Terdapat 3 strategi untuk menghadapi perubahan, yaitu strategi perubahan reaktif. Dalam strategi ini, perusahaan hanya akan bereaksi jika muncul isu-isu yang kurang menguntungkan bagi citra perusahaan. Kemudian B, ada strategi perubahan adaptif. Strategi ini menyarankan keterbukaan perusahaan terhadap isu yang berkembang. Hal ini juga memerlukan kesadaran bahwa isu tidak dapat dihindari. Kemudian C, ada strategi respon dinami. Strategi ini bertujuan untuk mengantisipasi dan membantu proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan kepentingan publik. Kemudian yang keempat ada mengintegrasikan semua komponen organisasi. Organisasi harus dapat memutuskan kebijakan yang dapat mendukung perubahan, dan pada tahap ini kita membutuhkan koordinasi dari sumber-sumber untuk menjadikan tujuan dapat tercapai. Kemudian yang kelima ada mengukur program yang dilaksanakan. Pada tahapan ini
adalah tahap terakhir, yaitu mengevaluasi hasil dari program yang didapat dibandingkan hasil program yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Oktaviana Ramadhani dengan NIM 235231259. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen isu. Tujuan ini juga untuk memperkenalkan dan memvalidasikan suatu penetrasi dalam desain dan praktek manajemen korporat dengan tujuan untuk setidaknya mengelola isu publik korporat sebaik atau bahkan lebih baik dibandingkan manajemen tradisional dari operasional yang hanya memikirkan keuntungannya saja. Ini juga berkata bahwa isinya akan menggiring pembacanya pada revisi dasar yang berbiaya tinggi dan tidak sesuai dengan jajaran staf manajemen tradisional. Tujuannya tidak hanya itu saja, tetapi ada juga untuk melestarikan pasar, mengurangi risiko, menciptakan peluang, pengelola citra sebagai aset organisasi atau perusahaan, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun bersama organisasi lainnya. Dan selanjutnya ada fungsi, dan di sini ada pengertian fungsi menurut Institute for PR. Manajemen isu merupakan proses manajemen strategis yang membantu perusahaan mendeteksi dan merespon pada perubahan di lingkungan sosial sampai politik. Salah satunya di perusahaan. Sederhananya, hal ini merupakan proses untuk memantau dan mengidentifikasikan perusahaan di lingkungan perusahaannya. Selanjutnya di sini ada 2 tindakan manajemen isu. Apa saja sih tindakan itu? Nah, yang pertama adalah melakukan identifikasi awal terhadap isu yang memiliki potensi untuk merugikan organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua adalah untuk memberikan tanggapan terhadap isu untuk meminimalisir konsekuensi dari munculnya isu. Manajemen isu ini merupakan proses proaktif dalam mengelola isu-isu, tren, atau peristiwa potensial eksternal dan internal yang memiliki dampak baik, negatifnya maupun positifnya terhadap organisasi dan menjadikan isu sebagai peluang meningkatkan reputasi perusahaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.